Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Apakah Bapak Ibu mengasihi Yesus? Apakah Bapak Ibu mengasihi Yesus? Apakah Bapak Ibu mengasihi Yesus? Pertanyaan ini pernah disampaikan Yesus 3 kali juga sama muridnya yang namanya Petrus. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Petrus bilang, ya aku mengasihi engkau Yesus. Yesus bilang lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, iya aku mengasihi Yesus. 3 kali Yesus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Dia bilang, iya aku mengasihi engkau Yesus. Yesus nanya kepada Petrus, Petrus ini bukan murid yang sembarangan. Di Alkitab itu nama Petrus banyak sekali disebut. Dia bukan murid seperti yang lain yang hampir sekali cuma disebut begitu. Tapi Petrus ini sering kali disebut. Petrus ini adalah murid yang paling gercep, gerak cepat. Yesus pernah jalan di atas air. Murid-murid di atas perahu mereka lihat, ih hantu, hantu. Lalu Yesus bilang, ini aku Yesus, bukan hantu. Murid yang paling cepat ngomong itu Petrus. Kalau betul engkau Yesus, suruh aku jalan di atas air. Mari, kata Yesus, dia jalan di atas air. Itu Petrus. Satu kali Yesus mau ditangkap, mau disalib di Taman Getsemani. Ada prajurit itu yang mau coba pegang Yesus. Siapa murid yang paling cepat membela Yesus? Petrus. Dia langsung ambil pedangnya, dia potong kuping pengawal itu. Serap! Berani kau sentuh Yesusku, guruku. Enak nah, katanya. Petrus itu murid yang paling cepat bereaksi. Waktu di perjamuan terakhir, Yesus bilang sama murid-murid, sebentar aku akan disalib. Semua kalian pasti akan tergoncang. Murid yang paling cepat respon ngomong gini, Petrus, Petrus, Petrus lagi. Yesus, walaupun semua murid akan tergoncang, aku Petrus nggak akan tergoncang. Kalau engkau mati, aku pun mati bersama dengan engkau. Kalau ada jemaat gitu ngomong di sini, Om, asal Om mati, aku pun mati sama Om. Langsung setiap hari ku doakan itu, berkati dia Tuhan, jaga dia Tuhan. Itu Petrus. Tapi aneh, Yesus tanya dia sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita lihat sikapnya, responnya, wah itu kan menunjukkan seorang ksatria ya, yang begitu mengasihi Yesus. Coba renungkan ini. Jangan-jangan kita sama seperti Petrus. Kita merasa kita yang paling berjasa, kita merasa kita segalanya, kita merasa kita lebih baik dari murid-murid yang lain. Kita merasa kita yang paling hebat melayani Tuhan, kita merasa kita yang terbaik lah. Jangan-jangan pertanyaannya hari ini, apakah engkau mengasihi aku, kata Yesus. Saya berharap sejarah ini tidak terulang kembali. Supaya kasih kita kepada Yesus itu betul-betul sempurna seperti yang Yesus mau. Jangan nanti kita capek-capek mengasihi Tuhan kita bilang, kita capek melayani Tuhan kita bilang, Tuhan merasa tidak sedang kita layani. Kalau misalnya aku pergi keluar kota, 3 hari aku pergi keluar kota, lalu aku pulang, aku bawa koperku, baju kotor, sampai aku rumah datang istriku, udah kamu datang Pak, di salamnya pun aku nggak langsung diambilnya koperku, langsung dikeluarkannya semua bajuku, dimasukkannya ke mesin cuci, aku duduk di situ, ku tunggu dia, lewat-lewat dia di depanku, cakapinya pun aku enggak.
Untuk apa dia cuci baju? Karena dia sedang melayani saya. Kan itu ya. Kenapa dia ambil koperku? Karena dia ambil semua baju kotorku, karena dia mau melayani suaminya. Pertanyaanku, apakah aku merasa aku sedang dilayani sama dia? Tidak, dia sedang melayani bajuku. Biarlah itu jadi pemahaman yang baru hari ini buat kita. Jangan nanti kita mati-matian, kita pikir kita sedang melayani Tuhan, kita pikir kita sedang mengasihi Tuhan, kita pikir aku buat begini Tuhan senang dan Tuhan gak merasa sedang apa-apa. Kita buat untuk dia. Itu yang dilakukan Petrus, dia merasa selalu dia paling hebat dari murid yang lain. Paling nonjol, ngomongnya itu, aku. Orang tanya, kau murid Yesus? Bukan, murid Yesus bukan, betul bukan. Yesus sudah kenal si Petrus ini. Makanya Yesus mau, dia nggak hanya mengasihi dengan sikapnya yang dia merasa mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak merasa sedang dikasihi sama Petrus. Kisah ini Yesus ucapkan waktu dia baru bangkit dari kuburan dan dia mau terangkat ke sorga. Yesus mungkin berpikir gini, aku sebentar akan terangkat ke sorga. Dan aku nggak ada di dunia ini lagi. Ini pekerjaan Tuhan masih banyak yang harus dikerjakan. Masih banyak murid-murid yang lain harus diselamatkan. Masih banyak orang-orang yang harus percaya kepada Yesus. Dan Yesus mungkin berpikir, Petrus ini salah satu orang yang bisa dipakai Tuhan dahsyat. Tapi kalau dia tidak mengasihi aku, kalau tidak didasarkan cinta kepada aku, nggak mungkin dia bisa melakukan tugas yang besar ini. Makanya Yesus sampai tanya 3 kali. Hanya cinta kepada Tuhan yang bisa membuat kita bisa melakukan banyak hal. Kalau kita nggak cinta kepada Tuhan, berat bagi kita melakukan apapun. Saya ingat dulu waktu mungkin 7-8 tahun yang lalu kakiku kena gerenda. Setelah bisa aku jalan pakai tongkat, aku ikut lagi ibadah-ibadah. Satu kali aku bawa anakku Celin Copin waktu itu masih kecil. Kami selalu berusaha bawa dia ikut kebaktian-kebaktian. Waktu itu aku masih pakai tongkat. Waktu WL-nya bilang mari kita berdoa bangkit berdiri. Saya bangkit berdiri, saya pegang kursi. Anak saya main-main di situ. Lalu lama penyembahannya berdoa, amin. Kulihat nggak lagi ada anakku di situ si Celin. Kulihat ke depan sama maknya mungkin nggak ada. Kulihat kemana-mana nggak ada. Lalu aku mulai keluar, kulihat nggak ada. Dan itu masa itu lagi ribut-ributnya penculikan anak. Saya lari ke lantai 3 gereja Immanuel Brastagi itu. Ini masih pakai tongkat, bayangkan. Nggak lagi kurasa sakit. Aku lari ke atas, aku lihat nggak ada. Aku lari lagi ke bawah, ke parkir nggak ada. Lari lagi ke atas, ke bawah. Berapa kali aku lari-lari ke atas, ke bawah. Nggak aku rasa sakit, nggak aku rasa capek, karena cinta. Akhirnya karena orang lihat aku lari-lari semua udah pada ribut. Kenapa? Tiba-tiba satu orang teman saya hamba Tuhan datangin saya keluar. Udah di dalam anak. Rupanya kan kursi Immanuel kayak gini. Mereka itu kursinya itu lebih bawah lagi, nggak ada lubangnya. Jadi si Celin itu masuk di bawah kursinya itu. Main-main dia di dalam dari tadi, nggak tahu aku. Saya menceritakan ini. Setelah dapat dia itu langsung sakit kurasa semua badanku. Karena aku paksa, itu kan memang gak bisa dipaksa. Namanya dijahit 7 jam operasinya. Tapi karena cinta, gak lagi kurasa sakit. Itu yang ada di pikiran Yesus. Untuk melakukan tugas yang berat ini, Petrus ini harus melakukannya karena cinta. Kalau gak karena cinta, nggak akan mungkin. Makanya hari ini biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita nggak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan banyak kali kekecewaan kita. Kenapa ada orang pulang Natal? Ngapain kita Natal di situ? Nggak dikasih kita kue. Kenapa? Karena dia datang bukan karena mengasihi Tuhan, karena kue. Kenapa ada orang pulang Natal kecewa, nggak dapat kado? Aku harusnya dapat kado. Kenapa? Karena dia datang bukan mengasihi Tuhan, karena kado. Dan itu banyak sekali terjadi.
Itu sebabnya hari ini mengasihi Tuhan salah satunya ego kita ini harus dihancurkan. Kalau ego kita ini selalu kuat, waktu aku khotbah pun gak didengarkan, gitu. Gak diberkati Tuhan kita. Ada lagu lama itu, lagunya begini. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Jika Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Itu salah satu ciri orang yang mengasihi Tuhan. Akunya itu makin kecil. Kenapa ada orang cerita, aku gak mau lagi gereja. Udah aku bilangnya seragam Natal waktu itu warna kuning, kalian bikin warna hijau, bikin kalian situ Natal kalian. Aku gak lagi datang, hanya gara seragam. Karena dia datang kepada Tuhan bukan karena kasih kepada Tuhan. Karena baju seragam. Karena ego. Itu bukan orang yang mengasihi Tuhan. Seperti yang saya bilang, banyak kalinya aku gak setuju dengan seragam, dengan gini kita buat gini. Tapi namanya kebersamaan, ikut. Egoku, udahlah egoku harus mati. Itulah mengikut Tuhan. Kita harus makin berkurang, Yesus harus makin bertambah. Kalau kitanya makin bertambah, Tuhan makin berkurang, itu bukan orang yang mengasihi Tuhan. Paulus, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, hampir setengah perjanjian baru itu Paulus yang tulis. Dan kalimat-kalimat Paulus yang mengasihi Tuhan bilang begini. Aku mengasihi Tuhan. Hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Hidup kita ini bukan tentang kita lagi, tapi Yesus di dalam kita. Paulus dia bilang hidupku ini adalah Kristus, mati keuntungan. Nah, jadi itulah bahasa-bahasa orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau di dalam hidup kita mengasihi Tuhan, harusnya nggak ada lagi pernah dalam hidup kita ini pilihan antara Yesus dan yang lain-lain. Yesus itu jangan kamu jadikan pilihan. Dia terutama. Kalau masih sering kamu Yesus atau ini ya, Yesus atau ini ya, itu belum mengasihi Tuhan itu. Jangan pernah jadikan Yesus itu jadi pilihan. Artinya Yesus itu nggak bisa dipilih, nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Yesus harus terutama kalau kita betul-betul mengasihi Yesus. Nah, Yesus saya percaya waktu dia nanya Petrus 3 kali, dia nggak asal nanya. Nggak bercanda. Yesus itu bukan orang yang ngomong asal-asalan. Pasti asal dia tanya 3 kali, ada maksudnya di belakang itu. Di dalam hidup Petrus, saya pernah baca minimal ada 3 kali kejadian ada terlibat Petrus di sana. Yang pertama, 1 kali dicatat di dalam Lukas pasal 4 ayat 38 dan 39. Lukas 4, 38, 39. 1 kali ibu mertua Petrus sakit. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Simon ini Simon Petrus ya, sama. Simon sama Petrus itu sama. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. 1 kali Petrus melihat dengan mata kepalanya sendiri mama mertuanya disembuhkan oleh Yesus. Yesus nanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Yesus itu kemungkinan mau lihat motivasi Petrus ini mengikut Yesus itu apa? Yesus nggak mau Petrus ini mengikut Yesus itu karena motivasinya dia pernah melihat kesembuhan mama mertuanya. Kalau kita pernah disembuhkan Tuhan bagus, tapi jangan pernah jadikan kesembuhan itu dasar kita mengasihi
Tuhan. Karena kalau kita jadikan kesembuhan dasar kita mengasihi Tuhan, satu saat kamu nggak sembuh, satu saat kamu sakit, kamu akan tinggalkan Tuhan. Karena dasar kita mengasihi Tuhan ya kesembuhan. Makanya konsep kekristenan kita Bapak Ibu itu harus benar. Sadar nggak sadar kita, sekarang kita dibawa ke satu konsep yang sudah mulai diburamkan. Lagu-lagu kita pun semua menceritakan Tuhan itu penyembuh, Tuhan yang memberikan kekuatan. Lagu-lagu kita tentang menceritakan Tuhan itu bisa buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Jika Dia yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Selalu diceritakan Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan buka pintu. Dan hampir nggak pernah kita dengar lagu Tuhan itu bisa tutup pintu, Tuhan itu bisa nggak kasih kesembuhan, Tuhan itu bisa cabut nyawa. Aneh juga ya kalau kita nyanyi Tuhan bisa cabut nyawa gitu ya. Tapi faktanya itulah firman Tuhan. Dan banyak orang-orang Kristen di sini konsepnya Tuhan hanya memberikan kesembuhan. Dia lupa Tuhan juga bisa cabut nyawa. Tuhan bisa berikan kemenangan. Dia lupa Tuhan juga bisa kasih kekalahan. Di Alkitab banyak itu. Orang perang kalau Tuhan tidak izinkan kalah. Makanya konsep kita di sini, konsep kita berpikir, kita harus ubah Bapak Ibu. Jangan kita mengasihi Tuhan karena kesembuhan. Kesembuhan itu baik. Saya berapa kali doakan orang sakit, sembuh. Tapi berapa kali juga doakan orang sakit, meninggal. Kalau konsepku Tuhan hanya berikan kesembuhan, kecewa aku sama Tuhan. Aku udah doa kok mati. Tapi karena di sini konsepku Tuhan berdaulat, aku hanya pemohon. Berapa kali aku berdoa Tuhan berhentikan hujan, berhenti. Tapi berapa kali juga aku berdoa berhentikan hujan Tuhan, makin deras. Kalau konsepku Tuhan bisa memberhentikan hujan saja, kecewa aku. Waktu penguburan Kak Elsa, mau diantar ke kuburan, udah mulai rintik-rintik berdoa aku Tuhan mohon jangan hujan, makin deras. Kalau konsepku di sini Tuhan gak maha kuasa, kecewa aku sama Tuhan. Apanya Tuhan ini aku melayani Tuhan, aku udah berdoa pula di los itu, pakai speaker pula semua anak kampung dengar, kan malu aku ini Tuhan. Tapi karena konsepku dia bisa memberhentikan hujan, dia bisa juga membuat hujan makin lebat. Dia berdaulat, aku hanya pemohon. Kalau namanya pemohon, tugas kita hanya memohon. Mau dijawab, mau enggak, itu bukan kehendak kita. Seberapa sering kita jadi anak Tuhan kecewa, karena kita pemohon, sekalian kita mau minta itu digenapi dalam hidup kita. Kalau kita berdoa, berdoalah, mohon, sudah. Sekali lagi, sama seperti Yesus, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Konsep kita ini harus dirubah. Jangan kita hanya berpikir Tuhan bisa memberhentikan hujan, tapi Tuhan juga bisa buat hujan lebat. Jangan kita berpikir Tuhan hanya bisa kasih kesembuhan, Tuhan juga bisa tidak mengasih kesembuhan. Jadi bukan masalah sembuh atau tidak, bukan masalah hujan atau panas, bukan masalah kaya atau miskin, bukan masalah sehat atau sakit. Tapi masalahnya yang terpenting, apakah kita mengasihi Tuhan? Sudah itu saja. Sadrah, Mesah, Abednego, dia pernah diancam dapur api. Raja buat peraturan, semua harus menyembah kepada patung raja. Siapa yang tidak menyembah akan masuk ke dapur api. Waktu Sadrah, Mesah, Abednego dengar itu, mereka tidak menyembah kepada patung itu. Sampai karena mereka mungkin orang-orang yang berpengaruh di negara itu, dikasih lagi kesempatan sama mereka. Udah, kalian kan gak nyembah. Ayolah, sekarang sembahlah, supaya kalian gak masuk dapur api. Apa jawab mereka? Kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Tapi kalau Tuhan pun tidak tolong kami, kami tidak akan menyembah patung raja. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Nah, ini konsep yang benar.
Kita percaya Tuhan tolong kita. Tapi sekalipun Tuhan gak tolong kita, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Sampai rajanya emosi. Oh, kau gitu ya. Panaskan dapur api itu 7 kali lebih panas. Kata orang itu dipanasnya. Menyala rajaku, katanya. Dan mereka harus masuk dapur api. Tapi waktu kita tahu ceritanya, tidak ada sekali rambut pun terbakar. Jadi waktu dia mau dimasukkan ke dapur api, mereka tetap mengasihi Tuhan. Jadi dasar kekristenan kita itu sekali lagi bukan yang baik-baik ya. Jangan pernah pikir kalau kita setia, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, semua akan baik-baik. Tidak. Paulus yang saya bilang dia hampir setengah tulis perjanjian baru. Jangan pikir sampai mati hidupnya baik-baik, enggak. Dicatat di Alkitab, dia selalu berdoa, Tuhan ada duri dalam dagingku, angkatlah Tuhan. Dia hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kurang apa coba dia? Besoknya mungkin dia berdoa lagi. Dicatat di firman Tuhan sampai 3 kali. Kalau ada orang udah sering-sering berdoa, pasti udah sakit kali itu rasanya. Mungkin dia mau pelayanan, sering terganggu dengan duri dalam daging itu. Tapi akhirnya Tuhan bilang apa? Itu gak akan aku angkat. Cukuplah kasih karuniaku buatmu. Jadi sekali lagi bukan masalah duri, bukan masalah sehat, bukan masalah kaya, miskin, sulit ekonomi, atau kita diberkati, bukan masalah itu. Tapi masalahnya apakah kita mengasihi Tuhan. Saya berharap jemaat-jemaat di sini menjadi jemaat-jemaat itu jadi Kristen yang kuat. Jadi Kristen meskipun, bukan Kristen jikalau. Kalau Kristen jikalau Tuhan menolong aku, baru aku setia. Tapi jadilah kita Kristen meskipun. Meskipun doaku tak dijawab, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap percaya dan bersyukur, dan mengucap syukur. Biarlah itu jadi kekristenan kita. Mengasihi Tuhan itu tulus, bukan karena kesembuhan. Yang kedua, Petrus itu juga pernah mau tangkap ikan. Udah semalam-malaman dia jala ikan, gak dapat satu apapun, firman Tuhan catat. Tapi waktu Yesus bilang tebarkan jalamu ke tengah, dia tebarkan ke tengah, dia dapat ikan yang banyak. Yesus mungkin tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus berharap kau mengasihi aku bukan karena ibu mertuamu pernah sembuh. Kau mengasihi aku bukan karena berkat-berkat ikan yang pernah kuberikan dalam hidupmu. Kalau kita diberkati Tuhan Bapak Ibu, bagus. Semua kita mungkin pernah diberkati Tuhan. Tapi sekali lagi jangan pernah jadikan berkat itu jadi pondasi kita untuk mengasihi Tuhan. Kalau berkat kita jadikan pondasi kita untuk mengasihi Tuhan, ada kalanya kita nggak diberkati Tuhan, maka kita akan tinggalkan Tuhan. Kan banyaknya orang, kenapa kamu nggak lagi ke gereja? Ke gereja pun aku susahnya kurasa terus. Kenapa? Karena dasar kekristenannya mengasihi Tuhan, karena berkat. Kalau susah rasanya nggak lagi dia mengasihi Tuhan. Kisah ini bukan hanya terjadi di zaman kita. Di zaman Yesus pun banyak orang mengikut Yesus karena berkat. Satu kali dicatat dalam Yohanes 6 ayat 25 dan 26. Yohanes 6, 25, 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Satu kali Yesus datang, karena Yesus banyak melakukan mujizat, banyak orang senang sama Yesus. Ini kan naik kami Yesus, gimana sehat? Kapan kamu sampai di Logendek ini sehat? Yesus nggak jawab sehat. Yesus nggak bilang semalam aku sampai. Yesus langsung jawab gini, ku taunya kenapa kamu cari aku. Kamu cari aku karena kamu cari roti kan. Tadi sampai kami di sini dari Sugien, langsung anakku cari aku. Mana Bapak? Katanya. Waktu aku nampak dia, aku bilang, aku tahu kau bukan mau cari aku kan, mau cari uangku kan. Iya katanya. Seberapa sering kita seperti Copin?
Kita cari Tuhan, bukan mau cari Tuhannya, mau cari dompet Tuhannya. Yesus nggak jawab kapan kamu sampai, kata orang, nggak dijawabnya pun. Cuma dia bilang, aku tahu kau datang mencari aku karena kau mau makan roti dan kenyang. Orang-orang yang cari Tuhan bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena cari berkat, cari kesehatan, cari uang. Lihat Yohanes 6 ayat 66, ayat yang di bawahnya. Orang sering sebut ini ayat antikris 666. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa banyak murid-murid Yesus akhirnya mengundurkan diri? Karena ternyata waktu mereka mengikut Yesus bukan cari Yesus, tapi cari roti. Waktu roti nggak ada lagi, banyak mereka mengundurkan diri. Jangan pernah mengasihi Yesus karena berkat-berkatnya. Jangan pernah kamu bilang, aku mengikut Yesus, aku mengasihi itu Yesus karena sejak aku ikut Yesus diberkati aku. Sejak aku ikut Yesus baik semua. Itu memang baik, tapi jangan pernah jadikan itu jadi dasar kita mengasihi Tuhan. Karena kalau berkat kita jadikan dasar mengasihi Yesus, nggak ada nanti berkat kita. Murah tanam-tanaman kita, sakit kita, nggak lagi kita mengasihi Yesus. Yudas pun murid Yesus yang 3,5 tahun bersama dengan Yesus, makan sama Yesus, cerita-cerita sama Yesus, tidur sama Yesus, KKR sama Yesus pun, dasar mengikut Yesusnya itu belum benar. Dia dasar Yudas mengikut Yesus itu uang, berkat. Makanya waktu Yesus bilang, aku akan disalib, aku akan mati. Yudas pikir, waduh, ini Yesus nggak lagi menguntungkan ini. Makanya dia jual Yesus harga budak. Jual saja Yesus ini lah, nggak lagi menguntungkan. Karena baginya mengasihi Yesus itu bukan karena tulus, tapi karena ada yang mau dia cari. Kami dulu waktu saya masih kecil itu pelihara babi. Kalau pelihara babi itu terikat sekali. Jadi sorong nasi babi, kasih selalu sama nasi babi. Biar besar dia. Pertanyaanku, kami kasih babi itu makan apakah karena kami tulus mengasihi babi itu? Ya, kami memang mengasihi dia, tapi sebenarnya nggak tulus-tulus sekali. Kami kasih dia makan ya supaya dia punya anak, anaknya bisa kami jual, uangnya bisa masuk sini. Kasih makan, ya makan kau, ya makan. Kalau sakit dia disuntik, kalau sakit dia dikasih obat. Lahir anaknya, jual dapat uang. Makan lagi, makan. Kami mati-matian cari makan sama dia, keliling kota Brastagi itu, masuk di restoran, ada sisa-sisa nasi, sono kasih makan. Lahir lagi anaknya, senang, bagus. Tahun depan kasih lagi, lahir anaknya, bagus. Tahun depan nggak lahir anaknya, tunggu lagi nggak lahir anaknya. Aduh, ini udah nggak menghasilkan lagi. Langsung telepon dulu, namanya BPK Sempana. Enalit babita, rekam, kiloi, dipotong. Karena nggak menghasilkan lagi. Jangan jadikan Yesus itu kayak babi. Selama Yesus itu menguntungkan buatku, kita kasihi dia. Selama tidak baik-baik, sudahlah, tinggalkan Yesus. Kalau dasar kekristenan kita hanya berkat, maaf, kita sedang menyamakan Yesus itu kayak induk babi. Baik-baik ikut Tuhan, baik-baik sembah Tuhan. Tapi kalau nggak baik, tinggalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan kalau kita menganggap Yesus itu hanya seperti induk babi? Bilang kiri kanan, renungkan itu kawan. Bilang lagi sama dia, aku pun udah nggak tahu lagi harus bilang apa. Bilang. Yesus mau Petrus itu mengasihi dia bukan karena kesembuhan, bukan karena berkat.
cerita yang terakhir, Yesus juga pernah tolong Petrus ini waktu dia jalan di atas air. Dia hampir jatuh, hampir tenggelam. Lalu Yesus tolong dia. Yesus berharap supaya Petrus ini mengasihi aku bukan karena aku pernah tolong dia. Kalau kita pernah ditolong Tuhan, bagus. Tapi jangan pernah jadikan dasar kita mengasihi Tuhan karena kita pernah ditolong Tuhan. Karena kita akan ditolong Tuhan. Kalau itu menjadi dasar kita, kita bisa sama seperti Yudas. Akhirnya tinggalkan Tuhan waktu Tuhan tidak bisa lagi tolong dia. Nah, jadi 3 hal ini, tiga kejadian yang Petrus alami. Yesus berharap supaya ini tidak dijadikan Petrus jadi dasarnya mengasihi aku. Jadi biarlah hari ini kita juga sama Bapak Ibu. Kita mengasihi Tuhan bukan karena yang lain-lain. Kamu datang beribadah ke sini bukan karena yang lain-lain. Karena kamu mengasihi Tuhan. Jangan karena yang lain-lain. Karena saya ketemu banyak orang beribadah itu motivasinya macam-macam. Ada orang yang beribadah itu karena mau menikah. Ada orang mau beribadah karena mau dibaptis. Ada orang beribadah karena mau mati diliturgikan. Ada itu. Ada jemaat kita di sini, dia keluar dari gereja ini karena syaratnya di gereja ini harus jadi jemaat baru diliturgikan. Dia nggak terima. Kalau aku nggak jadi jemaat, nggak diliturgikan, nggak usah aku gereja di situ. Kenapa akhirnya dia keluar? Karena dasarnya ke gereja ini bukan karena mengasihi Yesus, karena mau mati diliturgikan. Kita untunglah nggak ada piring kita, kudin kita. Ada juga orang yang gerejanya ada kudinnya, ada kualinya, ada belanganya. Dia gereja di situ karena gereja sikap, lit kudinna belangana. Adir kerja kita nggak sikap. Dia ke gereja karena belanga, bukan karena cinta Tuhan. Anak-anak muda ada juga ke gereja karena ada pacarnya di gereja. Tapi nggak di sini. Kalau di sini boleh baik-baik semua. Aku bisa lihat itu di sana. Jadi sekarang haruslah kita luruskan motivasi kita. Seperti yang saya bilang tadi, ada orang datang Natal bukan karena mau mengasihi Yesus, karena mau kor. Kalau nggak kor, nggak datang lagi dia Natal. Dan hari ini sekali lagi saya mau bilang, bukan masalah baik, tidak baik, sehat, sakit, bukan masalah diberkati atau tidak. Itu nggak masalah bagi Tuhan. Yang terpenting bagi Tuhan, apakah kita mengasihi dia? Saya selalu percaya ini Bapak Ibu. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Enggak buat semua orang, tapi hanya buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makanya saya selalu percaya, kalau saya dengar mungkin ada jemaat di sini, hidupnya mungkin lagi susah. Tapi asal kulihat dia masih mengasihi Tuhan. Dalam hatiku aman itu. Paling sebentar lagi dia akan melihat juga bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau aku lihat ada orang-orang yang masalahnya kecil, tapi dia tidak mengasihi Tuhan. Dalam hatiku, aduh Tuhan tolong dia. Karena sebentar lagi gak kuat dia itu. Karena bukan masalahnya, tapi masalah kita mengasihi Tuhan atau enggak. Asal kita masih mengasihi Tuhan, semua bisa mendatangkan kebaikan. Kalian ingat khotbah pendeta Lingga Julu waktu Natal di Sugihan? Ya ingat bagi yang datang. Yang gak datang ya gak apa-apa, aku gak marahnya. Cukup tahu aja. Pendeta itu cerita dia pernah mau kredit mobil. Dia kredit sekitar hampir 3 juta lah dia harus bayar setiap bulan. Dalam setahun perjalanan kredit mobil semua aman. Di tahun yang kedua dia mau bayar kredit mobilnya, nggak ada uang. Dia tanya istrinya, ada nggak kamu simpan uang, Ma? Nggak ada. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kami. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Jatuh tempo itu tinggal 4 hari. Dia cangkul-cangkul di depan gereja. Dia nggak sadar ada satu nyamuk, digigitnya dia. Dia nggak tahu mungkin kapan digigit. Tapi ternyata itu nyamuk demam berdarah. Sore dia udah demam, udah beriang. Malam dia harus ke rumah sakit. Waktu dokter bilang kamu gejala demam berdarah.
Aduh, janganlah dok, kalau bisa jangan opname. Karena dia pikir kredit mobil pun masih pikir gimana caranya, apalagi harus opname. Dokter bilang harus opname. Dan gara-gara nyamuk itu dia harus opname 4 hari di rumah sakit. Hari pertama banyak jemaat datang katanya, om jangan kamu sakit, sehat kamu ya om. Sehat kamu om. Pas pulang dikasih salam, sehat kamu om, kain kamu rehat tuker ya om. Woi puji Tuhan. Besoknya datang lagi makin banyak jemaat. Sehat kamu ya om, sehat kamu ya. Ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 100, ada yang kasih 200 gitu. Hari ketiga banyak lagi. Sehat kamu ya om. Hari keempat sehat kamu, makin banyak yang datang. Sampai hari keempat aku bilang sama istriku katanya, berapa udah uang kita salam-salam? Udah 7 juta pak katanya. Kurang lama aku rasa sakit katanya. Maksudku, ini cara Tuhan. Jadi bukan masalah kita sehat atau digigit nyamuk, demam berdarah. Itu nggak penting. Asal kita mengasihi Tuhan, Tuhan bisa berkati kita dengan caranya. Jadi yang terpenting sekarang pikirkanlah bagaimana aku mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, selama kita mengasihi Tuhan, segala yang tidak baik sekalipun bisa mendatangkan kebaikan. Tuhan mungkin lihat hamba Tuhan ini, aduh udah nggak ada lagi cara yang lain. Tuhan gak pernah kekurangan cara. Tuhan selalu punya cara. Akhirnya dia buat cara itulah. Mungkin menurut pandangan dunia kok pendeta kena demam berdarah. Tapi justru itu bisa satu jalan memberkati si pendeta ini. Ini kan sekarang lagi viral ini, penjual es. Dia jual es. Dia dibilang, goblok. Waktu dibilang goblok, dia diam saja. Tapi sekarang lihatlah, dia jadi orang kaya mendadak. Banyak orang yang simpati sama dia. Banyak orang yang kasih 100 juta, 300 juta. Ada orang bilang, aku yang akan buat kau umroh. Bukan hanya kau sama anakmu, sama istrimu, keluargamu. Umroh aku yang bayar semua. Ada lagi orang bilang, aku yang bayar anakmu sekolah sampai selesai semua anakmu. Dia hanya pedagang es. Yang waktu diwawancarai, Pak, waktu acara itu berapa es bapak laku pak? Cuma 7. Berapalah bapak dapat uang? 35.000. Jadi kemana bapak bikin uang itu? 15.000 waktu itu ku belikan bensinku untuk naik sepeda motorku. 20.000 ku kasihlah ke rumah untuk belanja, untuk biaya anak-anakku. Bayangkan seorang bapak yang waktu itu rame pun hanya laku 35.000. Pernah nggak kira-kira dia berpikir naik haji? Pernah nggak mungkin dia berpikir pegang uang 100 juta saja, 100 juta. Itu saya ngelihatnya pun sampai 300 juta, 400. Ada orang yang ngasih uang. Aduh, mungkin nggak pernah itu terlintas di sininya pegang uang. Jangankan pegang uang, lihat uang pun mungkin bapak itu nggak pernah. Orang 35.000 lagi rame. Kalau nggak rame berapa? Mungkin 5.000, mungkin 10.000. Mungkin nggak pernah terlintas dalam pikirannya. Jangankan uang, jangankan naik haji, uang pun nggak pernah. Ini naik haji satu keluarga. Mungkin dia bilang sudah sama anaknya, anakku, udahlah ya anakku, sampai bapak mana nanti bapak sanggup sekolahkan kamu sampai situ. Ini ada orang yang mau sekolahkan anaknya sampai tamat. Kapan itu bisa terjadi? Waktu dia dihina. Bilang kiri kanan, sekarang kamu pilih mana, dipuji atau dihina? Bilang. Memang dipuji itu enak. Dihina itu enggak enak. Tapi sekali lagi bukan masalah dipuji atau dihina. Masalahnya kita mengasihi Tuhan enggak. Ini kan hanya salah satu cerita bagaimana dia hidupnya bisa berubah hanya dengan satu kejadian. Yang gak pernah terlintas dalam pikirannya bisa terjadi. Saya gak tahu, mungkin kita gak pernah mikir sesuatu yang besar. Tapi itu bisa terjadi dalam hidup kita. Yang penting mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, tulus mengasihi. Mengasihi Tuhan itu ya karena cinta, bukan karena yang lain-lain. Karena kalau kita mengasihi Tuhan karena yang lain-lain, itu bisa membuat satu saat kita akan goncang. Tapi biarlah hari ini kita mengasihi Tuhan. Kita selalu sadar, aku mau mengasihi Tuhan. Biar aku semakin kurang, Yesus semakin bertambah. Saya percaya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita semua. Saya nggak bisa kasih modal besar.
nggak bisa kasih modal uang, nggak bisa sekolahkan anak saudara, nggak bisa kirim saudara naik pendeta ke Yerusalem. Orang itu naik haji, kita naik pendeta ya. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan, asal kita mengasihi Tuhan, bisa mendatangkan kebaikan.